Bab 176 Api Bawaan. Yang paling menyedihkan adalah dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Dia tidak bisa lari bahkan jika dia ingin. Dia hanya bisa menunggu pukulan berikutnya. Benar saja, Tao Tong, pendeta Tao tua itu semakin terkejut. Wah, aku akan melihat berapa banyak pukulan yang bisa kau tahan. Kemudian, dengan seluruh kekuatannya, dia mengangkat tinjunya dan bersiap untuk menghancurkan wajah Qin Haodong lagi. Melihat Qin Haodong dalam bahaya, mata Qi Waner memerah, dan dia ingin bergegas dan bertarung dengan Tao Tong, pendeta Tao tua. Namun, dia terluka parah sehingga setelah beberapa kali berjuang, dia hampir tidak bisa berdiri, sudah terlambat untuk pergi dan membantu. Pada saat itu, sesosok tubuh kecil keluar dari balik pohon dan berlari dengan putus asa menuju pendeta Tao tua, Tao Tong. Orang jahat, biarkan ayahku pergi. Anak kecil itu baru saja pergi. Bahkan, dia bersembunyi di balik pohon. Sekarang dia melihat papa tersayangnya dipukuli di tanah oleh Tao Tong tua. Tang Tang tidak peduli dengan apapun dan bergegas menuju Tao Tong tua itu. Setelah melihatnya, Qi Waner buru-buru berteriak, "Tang Tang, berhenti, ini berbahaya." Ketika Qin Haodong mendengar suara si kecil, dia panik dan berteriak, "Tang Tang, jangan ke sini, lari. Papa, Tang Tang akan membantumu." Kalau saja ia bisa melihat, ia pasti tahu saat ini, wajah polos asli anak kecil itu kini menampakkan ekspresi tegas. Sorot matanya penuh amarah. Ia sadar bahwa ia akan kehilangan papanya, sosok yang sangat sulit ditemukan. Setelah lebih dari setengah bulan berlatih Sutra Suantian dan dengan kebangkitan Suzaku Jenius, si kecil berlari dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia bergegas di belakang pendeta Tao tua itu dalam sekejap mata. Pendeta Tao tua, Tao Tong, tentu saja memperhatikan Tang Tang. Namun, dia tidak menganggap serius gadis kecil itu. Dia siap untuk terus menyerang Qin Haodong, tetapi saat ini, rasa terbakar datang dari punggungnya. Si kecil datang ke punggung Tao Tong dan membuka mulutnya. Api kuning meledak ke arah Tao Tong. Qin Haodong saat ini berada di ranah ke-9 kekuatan tersembunyi, segel yang dikenakan pada si kecil sangat lemah. Tang Tang menerobos segel itu dengan emosi, dan api Suzaku Jenius langsung membumbung tinggi. Pendeta Tao tua, Tao Tong, tidak pernah menyangka bahwa anak kecil seperti itu akan membakarnya, dan langsung ditelan oleh api. Ia berteriak, menepuk anak kecil itu dengan tangannya, lalu berguling-guling di tanah dengan putus asa untuk memadamkan api di tubuhnya. Tang Tang. Melihat si kecil dipukuli oleh Tao Tong, Qi Waner menjerit sedih. Qin Haodong melompat dari tanah dan bergegas menuju Tang Tang. Meskipun Tao Tong tidak menggunakan seluruh kekuatannya, Tang Tang terkena serangan dan langsung terlempar, menghantam sebuah batu yang sangat tajam. Jika terkena, dia pasti akan mati. Tang Tang. Qin Haodong berteriak serak dan berlari mati-matian ke arah si kecil. Namun jaraknya terlalu jauh untuk menyelamatkan Tang Tang. Qi Waner tidak tahan melihat si kecil semakin dekat dengan batu, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah dengan lemah. Qin Haodong juga berhenti, dan matanya bersinar dengan kegilaan. Saat keduanya putus asa, tiba-tiba sebuah bayangan gelap melintas di balik batu dan mengulurkan tangannya ke arah lelaki kecil itu. Tang Tang, Tang Tangku. Qin Haodong mengalami keterkejutan sekaligus putus asa. Melihat anak kecil itu telah diselamatkan, dia berlari ke sisi ini dengan panik untuk menggendong putrinya. Tang Tang, kamu baik-baik saja, Tang Tang. Qin Haodong ketakutan saat mendapati si kecil tidak bereaksi. Dia mengulurkan tangan dan memeriksa denyut nadi Tang Tang. Setelah beberapa saat, dia akhirnya merasa lega. Si kecil terlalu bersemangat dan baru saja menggunakan api Suzaku Jenius, yang menyebabkan tubuhnya tertidur. Untungnya, Suzaku Jenius telah sepenuhnya terbangun dan memiliki kemampuan bertahan yang sangat kuat. Jika dia adalah anak biasa, dia pasti sudah mati karena serangan Tao Tong. Setelah memastikan bahwa putrinya aman dan sehat, Qin Haodong akhirnya tenang. Jika anak kecil itu benar-benar terluka, dia harus membunuh Tao Tong bahkan jika dia akan mati dalam prosesnya. Dia menoleh ke arah bayangan yang telah menyelamatkan si kecil. Dia adalah wanita yang sangat cantik. Anehnya, dia tampak sangat berwibawa, tetapi membuat orang-orang merasa genit. "Terima kasih telah menyelamatkan putriku," kata Qin Haodong kepada wanita itu. "Tidak perlu, bagi saya, ini hanya soal mengangkat satu jari." Wanita itu berbicara dengan suara yang menyenangkan. Qin Haodong berkata kepada wanita itu, "Cepat lari, atau kamu akan mendapat masalah." Alasan mengapa dia tidak melarikan diri adalah karena dia tidak bisa meninggalkan Qi Waner sendirian. Selain itu, dengan kondisinya saat ini, dia tidak bisa melarikan diri dari Tao Tong. Meskipun wanita berpakaian hitam ini berbeda, dia tidak ada hubungannya dengan dia dan Qi Waner. Dia telah mencapai ranah kekuatan tersembunyi. Jika dia lari sekarang, dia mungkin akan lolos dari kekuatan Tao Tong. Wanita itu berkata, "Kenapa, aku bisa membantumu?"
Kamu bukan tandingannya. Qin Haodong berkata sambil menoleh ke arah Tao Tong, dan tiba-tiba menjadi terkejut. Awalnya, nyala api di tubuh Tao Tong tidak sama dengan nyala api merah biasa, melainkan berwarna kuning keemasan. Nyala api itu tampak sangat menyilaukan di malam yang gelap. Jika Qin Haodong adalah orang biasa, dia tidak akan bisa membedakannya, tetapi Qin Haodong dengan jelas menyadari bahwa ini adalah warna api bawaan. Di dunia kultivasi, ada 7 tingkatan api. Yang terendah adalah api alami manusia biasa, diikuti oleh api bawaan. Si kecil memiliki api yang mematikan ketika Suzaku jenius baru saja terbangun kemarin. Tidak disangka api itu akan segera menjadi api bawaan. Tidak heran dia tertidur, itu karena apinya telah ditingkatkan. Meskipun api bawaan hanya 1 tingkat lebih tinggi dari api biasa, kekuatannya berkali-kali lipat lebih besar. Tidak hanya panasnya yang lebih tinggi, tetapi metode biasa tidak dapat memadamkannya sama sekali. Tidak heran Tao Tong tidak memadamkan api di tubuhnya begitu lama. Pakaian, rambut dan jenggot Tao Tong semuanya berubah menjadi abu, dan dia juga menemukan perbedaan antara api di tubuhnya, yang tidak dapat dipadamkan dengan berguling atau memukul. Namun pada akhirnya, dia adalah orang kuat yang hampir mencapai tingkat master tertinggi. Ketika dia tenang, dia segera memiliki solusi. Dia menarik napas dalam-dalam, melepaskan ki sejati untuk membuat lapisan isolasi antara api dan kulit. Dengan lapisan isolasi ini, api bawaan menjadi api yang tak berakar dan segera padam dengan sendirinya. Namun saat ini, Tao Tong juga sangat menderita. Kepalanya menjadi gundul seperti telur, dan semua pakaiannya menjadi abu. Setiap inci kulitnya terbakar hitam, jadi tidak ada yang tahu dia telanjang. Sebagai master di ranah ke-9 kekuatan tersembunyi, Tao Tong tidak pernah mengalami situasi seperti ini. Meskipun api eksternal padam saat ini, api internal masih menyala. Niat membunuhnya meningkat pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia mengambil pedang yang jatuh ke tanah dan menunjuk ke arah Qin Haodong, si kecil, dan wanita di sampingnya. Aku akan membunuh kalian semua hari ini. Burung pipit panggang, apa kau bercanda? Biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Wanita berpakaian hitam itu datang kemudian. Dia tidak tahu seberapa kuat Tao Tong. Dia melompat ke arahnya sebelum Qin Haodong bisa menghentikannya. Ketika wanita itu mendekati Tao Tong, dia sudah memegang pedang lembut berwarna ungu di tangannya. Cahaya pedang itu tampak sangat indah di malam hari. Ketika pergelangan tangannya bergetar, pedang ungu lembut itu menghantam bahu Tao Tong seperti sambaran petir ungu. Jelas, dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Tao Tong. Akan tetapi Tao Tong kini berada dalam kondisi gila, amarahnya tidak dapat dilampiaskan kemanapun, ia dengan kejam menebas wanita itu dengan pedangnya. Saat kedua pedang itu bertemu, dengan suara dentingan yang tajam, pedang di tangan Tao Tong langsung terpotong menjadi 2 bagian oleh pedang ungu itu. Tidak heran wanita berpakaian hitam itu penuh percaya diri, pedang lembut di tangannya tajam. Tao Tong tidak menyangka hal ini, tetapi dia memang seorang master yang berpengalaman. Setelah sedikit terkejut, dia menenangkan diri dan membuang pedangnya, menghindari pedang wanita itu. Kemudian dia menghampiri wanita berpakaian hitam itu dan memegang tangannya, menggenggam pergelangan tangannya dengan sangat cepat. Wanita itu mengira bahwa dengan mengandalkan kekuatan pedang ungu, dia bisa mengusir Tao Tong. Namun, dia tidak menyangka bahwa Tao Tong akan begitu ganas. Sebelum dia sempat menjawab, pedang ungu di tangannya sudah direbut oleh Tao Tong. Saat Tao Tong memegang pedang, ia bermaksud menepuk dada wanita berpakaian hitam itu dengan tangan kirinya. Wanita itu dengan cepat menghindar ke samping, tetapi kecepatannya sedikit lebih lambat dari kecepatan tangan Tao Tong. Meskipun serangan Tao Tong tidak mengenai sasaran, serangan itu berhasil mengenai bahunya, membuatnya melayang seperti layang-layang yang putus. Untungnya, Qin Haodong bergegas menangkapnya, jadi dia tidak jatuh ke tanah. Setelah memukul wanita itu, wajah Tao Tong menunjukkan ekspresi yang ganas. Dia berteriak pada Qin Haodong dengan keras, "Nak, bawa bajingan kecil ini ke neraka." Kemudian, dia mengayunkan pedang ungu lembutnya untuk menyerang Qin Haodong. Tepat pada saat itu, seseorang di dekatnya berteriak, "Tao Tong, berhenti. Atau aku akan bunuh diri di depanmu." Tao Tong menoleh dan melihat bahwa itu adalah Qi Waner. Pada saat ini, dia meraih belati yang baru saja dijatuhkan Qin Haodong dan menekannya erat-erat ke lehernya. Tao Tong mencibir, "Apa kau gila, gadis kecil, kau adalah sebuah kelompok, bagaimana kau bisa mengancamku dengan nyawamu?" Qi Waner berkata, "Tidakkah kau ingin aku menjadi budak hantu bersamamu? Jika kau membiarkan mereka pergi, aku akan pergi bersamamu. Jika kau tidak membiarkan mereka pergi, aku akan memenggal kepalaku dan melihat bagaimana kau bisa menjadikan mereka budak hantu." Melihat Qi Waner hendak melakukan pengorbanan sebesar itu untuk dirinya sendiri, Qin Haodong berseru, "Waner, ini benar-benar mustahil. Mereka tahu bahwa jika seseorang menjadi budak hantu, takdirnya adalah menjadi mayat berjalan selamanya." Qi Waner tersenyum sedih dan berkata, "Tidak apa-apa, hidupku telah diselamatkan olehmu,
tanpamu, aku akan menjadi mayat hidup, sekarang aku hanya mengembalikannya kepadamu untuk membayar rasa terima kasihku. Qin Haodong ingin membantah tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Qi Waner tiba-tiba tertawa dan berkata, sebenarnya, aku merasa puas, meskipun periode waktu ini tidak lama, aku akhirnya menjalani kehidupan yang normal, kemanapun aku pergi, beberapa orang akan iri dengan penampilanku, seperti wanita normal, aku mengalami menstruasi, satu-satunya penyesalan adalah aku belum merasakan cinta. Qin Haodong, kamu adalah pria pertama yang memasuki hatiku setelah aku menjadi seorang wanita. Awalnya aku ingin mengejarmu, tetapi sayangnya sekarang tidak ada kesempatan. Jika aku memiliki kehidupan selanjutnya, aku akan menikahimu dan memiliki seorang putri secantik Tang Tang. Pada titik ini, ekspresinya menjadi serius dan berkata, bawa Tang Tang dan pergi, cepatlah. Qin Haodong tersentuh oleh kenyataan bahwa gadis itu begitu bergairah padanya hingga rela berubah menjadi mayat berjalan. Pada saat itu, Tao Tong berteriak dengan keras, apakah kalian ingin pergi? Apakah aku setuju? Kalian semua akan mati hari ini, dan tidak ada satupun dari kalian yang akan selamat. Beraninya kau, bentak Qi Waner, apa kau tidak takut aku akan bunuh diri? Tao Tong mencibir, kamu terlalu banyak berpikir, yang aku inginkan hanyalah budak hantu, sekarang tubuhmu sudah sepenuhnya matang, bahkan jika kamu memenggal kepalamu, aku bisa mengembalikannya, dengan begitu, tubuhmu juga bisa dikendalikan olehku. Bab 177 terjebak dalam jalan iblis. Qi Waner tertekan setelah kartu asnya tidak lagi berguna. Qin Haodong berkata padanya, apakah kau berani binasa bersama dengan hidung sapi ini? Tentu saja, aku bersedia mati bersamamu. Qi Waner menatap Qin Haodong dengan mata membara, yang penuh dengan kasih sayang yang tidak bisa disembunyikan. Qin Haodong berkata dengan tegas, kalau begitu, kita akan mati bersama dengan hidung sapi. Sebagai reinkarnasi Kaisar Greenwood, tentu saja dia juga memiliki kartu truf terakhir, yaitu meledakkan jiwanya sendiri, namun jiwanya terlalu kuat. Begitu jiwanya meledak dalam jarak 100 meter, tidak akan ada kehidupan yang bisa bertahan. Kekuatannya sebanding dengan bom nuklir kecil. Harga yang harus dibayarnya sangat besar. Setelah meledakkan roh, dia akan punah dalam bentuk dan roh, dan dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Ketika mendengar percakapan antara kedua orang itu, Dao Tong sama sekali tidak menanggapinya dengan serius dan berdiri di sana tanpa tergesa-gesa untuk memulai. Pada saat ini, seperti kucing yang menangkap tikus, dia ingin mempermalukan Qin Haodong dan kemudian membunuhnya, untuk menghilangkan kebencian di dalam hatinya. Menurutnya, Qin Haodong, yang belum mencapai level kekuatan rahasia, tidak akan menjadi ancaman baginya dengan cara apapun. Qin Haodong mengabaikan Dao Tong. Dia menoleh ke wanita berpakaian hitam dan berkata, aku akan menjerat pria ini, bawa pergi putriku. Meskipun kekuatan ledakan diri itu sangat besar, begitu meledak, tidak ada yang bisa selamat. Dia ingin wanita berpakaian hitam itu membawa pergi si kecil. Dan wanita itu hanya terluka di bahu kirinya, yang tidak banyak berpengaruh pada pelariannya. Dia mengira wanita berpakaian hitam itu datang untuk membantu. Saat ini, dia akan senang pergi begitu melihat kekuatan Dao Tong. Lagi pula, tidak ada yang ingin mati. Tanpa diduga, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan pergi. Qin Haodong berkata dengan nada mendesak, kenapa tidak pergi saja, semua orang akan mati jika kamu tidak melarikan diri. Wanita berpakaian hitam itu berkata, pedang cahaya ungu milikku masih berada di tangan lelaki tua itu, aku berjanji kepada kakek bahwa pedang itu akan tetap bersamaku dan aku tidak akan pernah pergi tanpa mengambilnya kembali. Apakah kamu seorang psikopat? Teriak Qin Haodong. Apakah pedang lebih penting daripada nyawa seseorang? Meskipun pedang ungu itu terlihat bagus, itu bukan masalah besar di mata Qin Haodong. Tidak, aku harus mengambil pedang itu kembali. Wanita berpakaian hitam itu berkata dengan keras kepala, lagi pula, aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian. Dao Tong tertawa dan berkata, kalau begitu, sebaiknya kau bawa pedang ini dulu. Lalu dia mengangkat tangannya, dan pedang ungu itu berubah menjadi cahaya ungu yang menyambar ke arah wanita berpakaian hitam. Kecepatan pedang listrik ungu itu terlalu cepat untuk dihentikan oleh Qin Haodong. Saat pedang itu hendak menusuk tenggorokan wanita berpakaian hitam itu, tiba-tiba sebuah tangan besar terulur dan mencengkeram ujung pedang cahaya ungu itu dengan erat. Qin Haodong terkejut. Pria itu muncul begitu tiba-tiba sehingga dia hampir mencapai kecepatan tertinggi. Selain itu, Dao Tong telah mencapai puncak kekuatan tersembunyi tingkat ke-9, kultivasi pria itu di luar imajinasi karena dia bisa memegang pedang dengan 2 jari. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada sang guru, seorang Taois bertubuh tinggi, dengan jubah compang camping, rambut acak-acakan, dan labu anggur besar di belakang punggungnya, yang tampak agak gila. Setelah menangkap pedang ungu itu, sang pendeta Tao memegang gagang pedang itu dan menyerahkannya kembali kepada wanita berpakaian hitam itu. Gadis kecil, jagalah pedangmu kali ini, jangan sampai hilang lagi. Qin Haodong menatap pendeta tua gila ini,
dan sekali lagi badai bergejolak di dalam hatinya. Dengan semangatnya yang kuat, dia dapat dengan mudah melihat seorang prajurit yang pangkatnya lebih tinggi darinya, seperti Dao Tong yang telah mencapai tingkat ke-9 kekuatan tersembunyi, tetapi dia tidak dapat melihat apapun pada pendeta tua gila ini. Hanya ada satu jawaban. Kultivasi pendeta tua gila ini telah menembus ranah kekuatan tertinggi. Setelah menyerahkan pedang, pendeta tua itu tersenyum pada Qin Haodong dan berkata, "Maaf, anak muda, aku datang terlambat dan membuatmu menderita." Qin Haodong tidak mengerti apa yang dimaksud pendeta Tao tua itu. Saat itu Dao Tong menangis, "Dao Xuan, mengapa kamu belum mati, apakah kamu akan ikut campur dalam urusanku?" Pendeta tua gila itu menoleh ke arah Dao Tong dan berkata, "Temanku, bagaimana mungkin kau masih terobsesi setelah bertahun-tahun, tidakkah kau lihat bahwa kau telah jatuh ke dalam jalan iblis?" Dao Tong berteriak dengan suara serak dan lelah, "Aku tidak peduli. Bahkan jika aku menjadi iblis, aku akan menjadi iblis yang paling kuat, lalu kembali dan menghancurkan sekolah Qin Yi." Pendeta Tao tua yang gila itu menghela napas dan berkata, "Saudaraku, kembalilah bersamaku dan renungkan dosa-dosamu, kamu perlu membersihkan dosa-dosa yang telah kamu lakukan selama bertahun-tahun." "Dao Xuan, jangan pikir aku takut padamu, hari ini aku akan bertarung sengit denganmu." Dao Tong berbicara dengan penuh semangat. Ketika yang lain mengira dia akan memulai, dia tiba-tiba mengubah arah dan langsung berlari ke arah Qi Waner. Ternyata dia ingin menangkap Qi Waner dan melarikan diri. Dao Xuan melangkah maju dengan lembut. Meskipun hanya satu langkah, dia mencapai Qi Waner dalam sekejap dan menyerang Dao Tong dengan satu tangan. Tidak ada cara untuk bersembunyi. Dao Tong hanya bisa melawan dan menghadapi serangan Dao Xuan. Dengan suara gemuruh, aliran udara menyapu tempat kejadian, dan Dao Xuan tetap utuh, sementara Dao Tong terbang lebih dari belasan meter seperti karung rusak. Adegan ini hanyalah replika Qin Haodong yang terbang setelah diserang, tetapi perannya terbalik, Dao Tong menjadi orang yang terbang. Dao Tong memuntahkan darah begitu dia mendarat. Telapak tangan Dao Xuan yang lembut telah melukainya dengan parah. Dia mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia menunjuk ke Dao Xuan dan berteriak, "Kultivasimu telah meningkat lagi." Dao Xuan berkata, "Saudaraku, kultivasimu berada di atasku, tapi sayangnya iblis di hatimu terlalu kuat. Jangan katakan itu padaku, saat aku berhasil membudidayakan budak hantu, aku pasti akan menghancurkan sekolah Qin Yi." Setelah Dao Tong selesai berbicara, awan darah menyebar ke seluruh tubuhnya yang gelap. Cakupan kabut darah semakin membesar, dan langsung menyinari seluruh tubuhnya. "Blood Shadow, kau telah berlatih semua seni bela diri jahat ini, kau benar-benar tidak punya rasa penyesalan." Kemudian Dao Xuan melangkah maju dan menggunakan teknik menyusutnya ke bagian depan Dao Tong. Dia memukulnya dengan keras dan menembaknya hingga pingsan. Setelah berteriak, kabut darah perlahan menghilang, dan sosok Dao Tong menghilang, hanya menyisakan genangan darah. Qi Waner maju dan bertanya, "Dao Xuan, apakah dia mati, atau dia melarikan diri?" Pendeta tua gila itu berkata, "Dia kabur begitu saja, aku tidak menyangka dia sudah memasuki jalan jahat begitu dalam, bahkan dia mempraktikkan trik jahat bayangan darah." Melarikan diri. Raut wajah Qi Waner tiba-tiba berubah. Dia ditandai sebagai budak hantu Dao Tong. Selama Dao Tong tidak mati, dia pasti akan mencari masalah dengannya. Pendeta tua gila itu sepertinya membaca pikirannya. Dia berkata, "Tenang saja, selama trik jahat bayangan darah ini dilakukan sekali, dia akan menderita kehilangan energi yang besar, dia tidak akan bisa pulih selama 3 atau 5 tahun sama sekali. Selain itu, seranganku tadi tidak sia-sia, sekarang, bahkan jika Dao Tong muncul kembali, dia tidak akan sebanding denganmu." Kata-kata Dao Xuan membuat mereka merasa tenang. Kalau tidak, dengan musuh yang begitu kuat, tidak ada yang bisa tidur nyenyak. Qin Haodong bertanya, "Dao Xuan, mengapa kamu memanggilnya saudara, apa asal-usul pendeta Tao tua yang jahat itu?" Ceritanya panjang. Sebenarnya, ini adalah kesalahanku. Dao Xuan menghela napas dan berkata, "Saat itu, kami berdua adalah murid sekolah Qin Yi. Aku hanya memulai 1 tahun lebih awal darinya, jadi aku adalah kakak laki-lakinya. Saat itu, hanya kami berdua yang seumuran, jadi hubungan kami sangat baik, bakat bela dirinya sangat bagus, meskipun saya memulainya setahun lebih awal darinya, tetapi ia berkembang jauh lebih cepat daripada saya. Ketika saya belum mencapai kelas 9 kekuatan terbuka, ia telah menembus level kekuatan terselubung. Ia adalah seorang jenius di seluruh sekolah kami. Karena hal ini, iblis tumbuh dalam hatinya, dia terlalu berhasrat untuk meraih kesuksesan dengan cepat, dia dirasuki oleh iblis ketika dia bergegas memasuki wilayah tuannya. Alih-alih memasuki wilayah tuannya, rohnya terluka parah, jadi dia tiba-tiba mengembalikan level kekuatan terbuka." Dao Xuan menghela napas lagi, seolah-olah dia merasa kasihan pada Dao Tong, lalu melanjutkan, "Sebenarnya, jika Dao Tong bisa tenang untuk berlatih lagi, tidak akan butuh waktu lama untuk mencapai kekuatan tertinggi dengan kualifikasinya. Sayangnya, dia terlalu sombong,
terlalu berhasrat untuk sukses dengan cepat, dan ingin sekali meningkatkan dirinya dalam kondisi pikiran yang tidak stabil. Akhirnya, dia terjebak dalam kemacetan dan tidak bisa menerobos. Bakatku biasa saja, tetapi aku lebih membumi dan tidak pernah menjadi gegabah. Lebih dari 1 dekade yang lalu, akhirnya aku melangkah ke ranah kekuatan tertinggi. Karena itu, Dao Tong sangat terstimulasi dan jatuh ke jalan iblis pada saat itu. Pada suatu kesempatan, saya menemukan bahwa dia diam-diam telah mempraktikkan 5 elemen latihan hantu. Meskipun sekolah Qinyi tidak terkenal, itu benar-benar bagus. Saya tidak berani menyembunyikannya ketika saya menemukannya, jadi saya melaporkannya kepada guru kami. Guru itu sangat marah sehingga dia meminta saya untuk menghapus kultivasi Dao Tong dan kemudian mengeluarkannya dari sekolah. Tetapi Dao Tong dan aku tumbuh bersama, dan aku selalu menganggapnya sebagai saudaraku. Bagaimana mungkin aku tega melumpuhkannya? Jadi aku membuat pilihanku sendiri. Meskipun aku mengusirnya dari pintu sekolah Qinyi, aku tidak menghapus kultivasinya. Aku berharap dia bisa bertobat sepenuhnya atas kesalahannya. Qin Haodong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu salah, orang seperti ini sudah dirasuki setan, bagaimana dia bisa dengan mudah bertobat?" "Ya, aku memang bodoh. Aku tidak secerdas dirimu." Tanpa batasan aturan setelah meninggalkan sekolah, Dao Tong bertindak lebih gegabah dan mulai mencari orang untuk menanam janin hantu. Gadis itu adalah salah satu korbannya. Kemudian, guru kami menjadi sangat marah mendengar berita itu dan meminta saya meninggalkan sekolah untuk menangkap Dao Tong. Saya tidak dapat kembali ke sekolah tanpa membuatnya lumpuh. Qin Haodong berkata, "Gurumu tidak berpikir jernih, mengetahui kamu tidak bisa membunuh Dao Tong, dia malah mengirimmu untuk menangkapnya. Bagaimana ini bisa berhasil?" Dao Xuan berkata dengan malu, "Kau benar, aku tidak bisa membunuh Dao Tong, aku sudah menangkapnya 2 kali, tetapi karena dia memohon dengan getir, akhirnya aku melepaskannya, aku harap dia bisa berubah total." Qin Haodong berkata, "Namun, dia benar-benar tidak bisa diperbaiki, kelonggaranmu sama sekali tidak berpengaruh." Dao Xuan berkata dengan kesal, "Aku selalu ingin membawanya kembali ke sekolah dan memenjarakannya, agar dia bisa bertobat atas dosa-dosanya, tetapi aku tidak tahu di mana dia bersembunyi dan dia sudah lama tidak muncul, jadi aku tidak pernah bisa menemukannya. Ketika saya tahu dia muncul di selatan sungai yang sekali ini, saya bergegas ke sana, tidak nyaman untuk memulai di kota, jadi saya ingin mencari kesempatan yang tepat untuk menangkapnya. Saya tidak menyangka dia akan melarikan diri tepat saat saya membeli sebotol anggur, saat itulah saya menemukannya." Panci anggurmu hampir menghancurkan hidup kami." Menghadapi Dao Xuan, Qin Haodong tidak tahu harus berkata apa. Dia memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, tetapi pada saat yang sama sangat tidak dapat diandalkan. Itu tidak akan terjadi di masa depan. Dao Xuan berkata, melihat sekilas anak kecil di pangkuan Qin Haodong, dia langsung berkata dengan mata berbinar, "Anak yang cerdas dan spiritual, apakah tidak apa-apa bagiku untuk menerimanya sebagai murid?" Bab 178. Hipnosis Rubah. Meskipun permintaan Dao Xuan agak tidak terduga, Qin Haodong menolaknya tanpa ragu-ragu. Dao Xuan sangat menghargai bakat anak muda itu. Ia mengira Qin Haodong menolak karena ia tidak tahu kemampuannya. Ia pun segera berkata, "Anak muda, kau mungkin tidak tahu seberapa jauh kultivasiku telah berkembang, aku telah mencapai tingkat kedua kekuatan tertinggi, pasti akan baik baginya jika putrimu menjadi muridku." Kekuatan tertinggi tingkat kedua. Setelah Dao Xuan selesai, wanita berpakaian hitam dan Qi Waner terkejut. Sekarang seni bela diri Tiongkok sedang menurun, orang yang bisa mencapai tingkat kekuatan tertinggi pastilah seorang master. Benar-benar mengagumkan bahwa Dao Xuan telah mencapai tingkat kekuatan tertinggi kedua. Sekarang Dao Xuan meminta untuk menerima si kecil sebagai muridnya, yang benar-benar merupakan berkah. Menurut pendapat mereka, Qin Haodong pasti akan langsung setuju. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan yang melampaui orang biasa. Namun, Qin Haodong masih menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, Tang Tang masih kecil. Aku belum berniat untuk membiarkannya menjadi murid siapapun. Dia adalah kaisar kayu hijau. Meskipun dia belum pulih ke kondisi puncaknya, penguasaan keterampilan dan pengalamannya tak tertandingi. Di matanya, kekuatan tertinggi tingkat 2 tidak ada apa-apanya. Di dunia kultivasi, para pelayan yang menjaga rumah dan membersihkan rumah semuanya adalah kultivator alam inti emas. Ada perbedaan besar antara dunia kultivasi dan dunia biasa. Alam inti emas tingkat 2 dapat mengalahkan kekuatan tertinggi tingkat 2, dan yang terakhir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Baik wanita berpakaian hitam maupun Qi Waner terkejut. Jika Tang Tang adalah putri mereka, mereka pasti akan langsung setuju. Namun, Qin Haodong menolak seorang guru tanpa ragu. Mereka bertanya-tanya apakah dia baru saja dipukuli hingga menjadi orang bodoh oleh Dao Tong. Dao Xuan juga terkejut. Dia berkata dengan hati yang enggan, "Pria muda, apakah kamu ingin berpikir lagi?" Qin Haodong berkata, "Tidak perlu, sebaiknya kau selesaikan masalah Dao Tong dulu, kita bahas nanti saja."
Ia juga merasa bahwa menolak Daosuan secara langsung bertentangan dengan akal sehat, jadi ia menunda masalah tersebut. Dengan sifat Taoisme yang tidak tegas, tidak diketahui kapan ia dapat menyelesaikan masalah tersebut. Daosuan menghela napas dan berkata, ya, bahkan jika gadis kecil ini menjadi muridku sekarang, dia tidak bisa memasuki gerbang sekolah Qinyi. Aku akan kembali kepadamu setelah aku menyelesaikan masalah Dao Tong dan sekali lagi diterima oleh sekolah Qinyi. Qin Haodong tidak berkata apa-apa lagi, selama dia diberi waktu untuk memulihkan kekuatannya. Bahkan 1/10 dari kultivasi generasi sebelumnya akan cukup untuk menyapu dunia, jika demikian, tidak ada yang berani menerima putrinya sebagai murid. Setelah masalahnya selesai, Daosuan pun pergi dan segera menghilang di dalam malam. Tak lama kemudian, suara mesin mobil terdengar di tengah malam. Beberapa kendaraan off-road berhenti di pinggir jalan. Zhang Tianyulah yang diperintahkan oleh Qin Haodong untuk datang. Ketika Qin Haodong mendekat ke Qi Waner dan teringat pernyataan cinta tadi, keduanya tak kuasa menahan sedikit pun rasa malu. Khususnya Qi Waner, yang merasa mustahil untuk melarikan diri dari penderitaan hari itu, akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Qin Haodong. Kini bahaya telah sirna, dan pipinya yang putih memerah seolah-olah akan berdarah. Kau kembali saja bersama Tianyu dulu, dan aku akan menemuimu dalam beberapa hari. Qin Haodong juga tidak tahu bagaimana menghadapinya. Di satu sisi, Qi Waner baru saja mengorbankan hidupnya untuknya, dan dia bersedia mengikuti Dao Tong untuk menjadi budak hantu, yang menunjukkan perasaannya yang dalam. Di sisi lain, bumi berbeda dari dunia kultivasi. Ada terlalu banyak batasan sekuler. Dia sudah memiliki Lin Momo dan si kecil, tentu saja dia harus berhati-hati dalam menghadapi masalah emosional. Qi Waner menanggapi dengan lembut dan kembali bersama Zhang Tianyu. Qin Haodong menoleh ke wanita berpakaian hitam itu dan berkata, terima kasih telah menyelamatkan putriku, aku belum tahu namamu. Namaku Xiao Xian, kau juga bisa memanggilku Xiao Xian, kata wanita berpakaian hitam itu. Nama yang bagus. Qin Haodong berkata, Nona Hu, di mana Anda tinggal, saya akan mengantar Anda kembali sekarang, lalu saya akan mengobati luka di lengan Anda. Hu Xiao Xian menyelamatkan nyawa putrinya. Qin Haodong sangat berterima kasih padanya di dalam hatinya. Saya baru saja tiba di provinsi Jiangnan dan belum menemukan tempat tinggal. Qin Haodong berpikir sejenak dan berkata, ikutlah denganku, dan aku akan menyembuhkan luka lenganmu di rumah. Hu Xiaoxian mengangguk dan mengikuti Qin Haodong ke kendaraan off-road yang ditinggalkan oleh Zhang Tianyu. Kembali ke Villa Lin, Qin Haodong menyerahkan si kecil itu kepada Lin Momo. Dia mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir tentang malam ini. Tang Tang baru saja tertidur dan akan pulih besok. Setelah semua penjelasan, dia kembali ke rumahnya bersama Hu Xiaoxian. Setelah memasuki ruang tamu dan menyalakan lampu, Qin Haodong mendapati gadis itu sedikit lebih cantik dari yang dipikirkannya. Dia juga memiliki semacam jiwa menawan yang terpancar dari dalam tulangnya, yang sangat menggemaskan. Qin Haodong berkata, lepaskan mantelmu, aku ingin melihat lukamu. Hu Xiaoxian menatapnya dan berkata, lengan kiriku patah oleh si tua bangka itu, tolong buka pakaianku. Kalimat ini tidak ambigu, dan nada bicara Hu Xiaoxian juga serius, tetapi membawa godaan tak terbatas. Dia mengusir semua pikiran intimnya, mengulurkan tangan dan membuka kancing mantel Hu Xiaoxian satu persatu, lalu perlahan-lahan melepaskannya. Hu Xiaoxian hanya memiliki sedikit pakaian di dalamnya. Setelah mantelnya dilepas, hanya rompi selempang berwarna merah muda yang tersisa, yang merupakan citra menarik yang dipadukan dengan kulitnya yang halus seperti susu. Bahu kirinya yang mulus tercetak dengan cetakan tangan hitam besar. Tampaknya serangan Dao Tong tidak ringan. Qin Haodong mengulurkan tangan dan merasakan bagian yang terluka. Tulang lengan kirinya patah, tetapi tidak terlalu serius. Tenang saja, mungkin akan sedikit sakit. Qin Haodong memegang bahu kiri Hu Xiaoxian, menyambung kembali tulang yang patah, lalu menggunakan ki asli kayu hijau untuk membantunya menyembuhkan meridian yang terluka. 2 atau 3 menit kemudian, sidik jari hitam di bahu Hu Xiaoxian perlahan menghilang. Qin Haodong mengoleskan salep dan berkata, baiklah, jangan berkelahi dengan orang lain selama 3 hari dan jangan mengangkat barang berat. Hu Xiaoxian merasakan hawa dingin di bahunya, lalu rasa sakit yang menusuk itu menghilang. Dia menggerakkan lengannya dan berkata dengan heran, benar-benar pulih, aku belum pernah melihat teknik ajaib seperti itu, tidak heran orang-orang memanggilmu Medical Sage. Qin Haodong bertanya dengan heran, kau mengenalku? Hu Xiaoxian mengenakan mantelnya dan berkata, tentu, aku di sini mencarimu. Qin Haodong bertanya, mencariku, ada apa? Hu Xiaoxian tersenyum tipis. Dia penuh pesona dan memberi orang-orang perasaan musim semi. Apakah kamu membunuh Feng Tianda? Qin Haodong tidak menyangka bahwa dia akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Dia tersenyum dan berkata, Nona Hu, Anda tidak bisa bicara omong kosong, saya seorang dokter, saya hanya menyelamatkan orang, bagaimana saya bisa melakukan sesuatu seperti pembunuhan? Baiklah,
Aku akan bertanya kepadamu dengan cara lain. Hu Xiaoxian tersenyum lagi. Aku akan bertanya kepadamu pertanyaan lain, video Feng Tianda yang menyerahkan diri, dan video pengakuan Fu Haikun dan Bai Wenji di Kabupaten Wufeng, semuanya berhubungan denganmu. Tanpa mengetahui apa yang dilakukan wanita ini, Qin Haodong tidak akan mengakuinya. Dia berkata dengan enteng, Nona Hu, saya berterima kasih karena telah menyelamatkan putri saya, tetapi pertanyaan-pertanyaan ini benar-benar membuat saya merasa bingung. Hu Xiaoxian melanjutkan, Feng Tianda, Fu Haikun, dan Bai Wenji, mereka secara sukarela mengakui kesalahan mereka bukan karena mereka memiliki hati nurani, tetapi karena mereka telah dihipnotis dengan metode khusus. Kebetulan, orang-orang ini pernah berselisih dengan Anda ahli dalam menyihir pikiran, dan telah membantu Interpol Jiangnan untuk menginterogasi tahanan beberapa kali. Semua hal ini tentu saja dapat mengarah pada suatu kesimpulan, apakah saya benar, Dr. Qin? Dia telah menyelidiki urusannya secara menyeluruh, dan jelas bahwa dia punya tujuan. Dia bertanya, katakan, apa tujuanmu? Jangan khawatir, aku tidak punya niat jahat terhadapmu. Hu Xiaoxian berkata dengan menawan, kamu telah mencapai tingkat ke-9 kekuatan terbuka di usia muda, dan kamu memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran orang, kamu adalah bakat yang langka, jadi aku mengundangmu untuk bergabung dengan organisasi kami. Qin Haodong menatap Hu Xiaoxian dan berkata, jika kamu ingin aku bergabung denganmu, bukankah seharusnya kamu memberitahuku organisasi apa kamu dulu? Hu Xiaoxian berkata dengan sungguh-sungguh, Paviliun Xuanyuan, pernahkah kamu mendengarnya? Tidak pernah mendengarnya. Qin Haodong menggelengkan kepalanya dan berkata, dia hanya seorang dokter dan tidak tahu banyak tentang hal-hal ini. Jika dia tahu bahwa ada organisasi khusus seperti itu di Tiongkok, dia tidak akan menggunakan cara yang membingungkan seperti itu. Setidaknya dia tidak akan mengirim video orang-orang ini yang mengaku bersalah secara online. Hu Xiaoxian berkata, Paviliun Xuanyuan adalah organisasi khusus di Tiongkok. Saya berasal dari Departemen Xuanzi Paviliun Xuanyuan. Saya ingin Anda bergabung dengan departemen kami. Setelah jeda, dia menambahkan, Departemen Xuanzi bertanggung jawab untuk mengelola semua praktisi di Tiongkok. Departemen ini melarang praktisi menggunakan sihir pada orang biasa, dan Anda telah menggunakan sihir untuk mengendalikan pikiran orang biasa berulang kali. Ini telah melanggar aturan Departemen Xuanzi. Untungnya, Anda tidak jahat, jadi kami tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda. Sebaliknya, kami mengundang Anda untuk bergabung dengan Departemen Xuanzi kami untuk mengabdi kepada Tiongkok. Qin Haodong berkata, terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi saya punya pacar, anak perempuan, dan saya seorang dokter, saya tidak ingin bergabung dengan departemen Anda. Tanpa diduga, Qin Haodong menolaknya. Hu Xiaoxian mengubah ekspresinya dan berkata, sebagai seorang praktisi, kamu harus mengabdi pada negara. Maaf, saya bukan seorang praktisi, saya hanya orang biasa, seorang dokter biasa. Baiklah, karena kamu bilang kamu orang biasa, mari kita lakukan sesuai aturan orang biasa. Hu Xiaoxian berkata, video bersalah Feng Tianda direkam sebelum dia menghilang, itu pasti dikendalikan olehmu, dan kemudian dia menghilang, kurasa dia pasti mati di tanganmu, jika kamu dikirim ke pengadilan, kamu akan tahu konsekuensinya. Apakah kamu mengancamku? Qin Haodong tersenyum tipis. Di pengadilan, kamu harus menyerahkan bukti, meskipun kamu berasal dari departemen khusus, kamu tidak dapat menghukumku dengan kata-katamu. Hu Xiaoxian berkata, tentu saja aku tahu, namun, jika kau bisa membuat Feng Tianda mengaku, aku juga bisa membuatmu mengaku, jika kau bergabung dengan kami, aku akan mengampunimu, jika tidak, kau harus mendekam di penjara selama sisa hidupmu. Qin Haodong berkata, baiklah, aku benar-benar ingin melihat bagaimana kau akan membuatku mengaku. Tidak ada peti mati, tidak ada air mata, apakah menurutmu keahlianmu tak terkalahkan di dunia ini? Hari ini aku ingin kau tahu, sekuat apapun dirimu, akan selalu ada seseorang yang lebih kuat. Hu Xiaoxian mengubah penampilannya dan menjadi sangat menawan dalam sekejap. Dia dengan lembut menurunkan mantelnya, memperlihatkan bahunya yang putih dan tulang selangka yang seksi. Dia berkata dengan menawan, apa yang telah kau lakukan pada Feng Tianda, anak laki-laki yang tampan? Bagaimana kalau kau ceritakan padaku? Qin Haodong diselimuti oleh kekuatan spiritual tak kasat mata selama pidatonya, dan dia akhirnya menunjukkan hipnosis rubahnya. Bab 179 menangkan hadiah. Hipnosis rubah adalah metode rahasia yang diwariskan kepadanya oleh neneknya. Efek dari sihir semacam ini tidak jauh lebih rendah daripada manipulasi pikiran Qin Haodong. Itu adalah sejenis sihir spiritual. Manipulasi pikiran tidak dapat digunakan pada orang dengan kekuatan mental yang terlalu kuat, jika tidak maka akan diserang balik. Hal yang sama berlaku untuk Fox Hypnosis. Namun, efek serangan balik agak berbeda. Setelah diserang balik, pelaku akan jatuh cinta pada pihak lain. Karena itu, kakek Hu Xiaoxian selalu menyuruhnya untuk berhati-hati saat menggunakan sihir ini. Hu Xiaoxian berani menggunakan sihir ini karena dia cukup percaya diri.
Sejak dia lahir, kekuatan spiritualnya jauh lebih unggul daripada orang-orang biasa. Meskipun dia baru saja mencapai level pertama kekuatan tersembunyi, kekuatan spiritualnya sebanding dengan kekuatan tertinggi. Agar serangan balik berhasil, kekuatan spiritualnya harus lebih dari 10 kali lipat dari pemain tersebut. Menurut pendapat Hu Xiaoxian, orang seperti itu tidak akan pernah ada di bumi. Peluang untuk bertemu orang seperti itu jauh lebih kecil daripada peluang memenangkan hadiah 5 juta. Qin Haodong baru saja mencapai level ke-9 kekuatan terbuka. Biasanya, kekuatan spiritualnya jauh lebih lemah daripada prajurit kegelapan. Jadi menurutnya, kekuatan spiritualnya pasti akan menghancurkan Qin Haodong dan membuatnya mengungkapkan bukti pembunuhannya, dan kemudian dia bisa menggunakan bukti tersebut untuk memaksanya bergabung dengan Departemen Xuanzi. Dia tidak menyangka bahwa Qin Haodong memiliki roh yang kuat di dalam benaknya, yang kekuatan spiritualnya lebih dari 10.000 kali lebih kuat daripada para prajurit tingkat kekuatan tertinggi. Jadi ketika Hu Xiaoxian menyerang Qin Haodong dengan kekuatan spiritualnya, dia langsung diserang. Ya Tuhan, aku memenangkan hadiahnya. Itulah secercah kesadaran terakhirnya. Ia hanya merasakan kegelapan di depan matanya, lalu ia kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah. Melihat Hu Xiaoxian jatuh ke tanah, Qin Haodong buru-buru berteriak, "Hei, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu memeras sambil merayu orang?" Bagaimanapun, dia adalah penyelamat putrinya. Qin Haodong masih membaringkannya di tempat tidur dan kemudian memasukkan sepotong ki sejati kayu hijau padanya. Hu Xiaoxian segera membuka matanya perlahan. Melihatnya terbangun, Qin Haodong berkata cepat, "Aku tidak menyentuhmu, kau sendiri yang jatuh." Kemudian tatapannya bertemu dengan tatapan mata Hu Xiaoxian, yang membuat hatinya terguncang. Mengapa tatapan matanya tampak penuh cinta? Hu Xiaoxian mulai menyadari akibat dari serangan balik. Saat ini, hatinya dipenuhi dengan bayangan Qin Haodong. Dia tidak bisa mentolerir ketidakmurnian apapun lagi. Dia tahu bahwa dia telah sepenuhnya jatuh cinta pada pria di depannya. Meskipun sesuatu yang tidak terduga terjadi, untung saja benda itu tidak buruk. Tidak terlalu buruk untuk jatuh cinta pada pria yang begitu tampan. "Haodong, aku mencintaimu." Hu Xiaoxian menatap Qin Haodong dengan penuh kasih sayang dan berkata. Qin Haodong juga ingin memberikan denyut nadi lain pada Hu Xiaoxian. Setelah mendengar kata-katanya, seolah tersambar petir, dia segera mundur. "Biar ku beritahu, jangan main-main, aku punya pacar, kau sudah melihatnya, aku bahkan punya anak perempuan, jangan paranoid." Hu Xiaoxian berkata, "Tidak masalah, aku tidak peduli apa yang kamu miliki, perlakukan aku dengan baik saja." "Tidak mungkin, aku punya pacar dan seorang putri, bagaimana aku bisa punya waktu untuk memperlakukanmu dengan baik?" Utang emosional Qi Waner belum dilunasi. Beraninya Qin Haodong memprovokasi wanita lagi, bahkan jika Hu Xiaoxian sangat cantik. "Aku tidak peduli, aku sudah jatuh cinta padamu, aku tidak bisa mengubahnya jika aku mau." Hu Xiaoxian mengatakan yang sebenarnya, tetapi di telinga Qin Haodong, hal itu sama sekali berbeda. Dia berkata, "Bagaimana kamu bisa jatuh cinta padaku ketika aku baru mengenalmu beberapa jam? Jujur saja, apa yang sebenarnya kamu inginkan?" "Aku sudah menceritakan semuanya padamu, aku tidak punya pertanyaan lain, asalkan kamu bersikap baik padaku." Hu Xiaoxian bangkit dari tempat tidur. Dia melihat pakaiannya dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan padaku saat aku pingsan?" "Tidak, tentu saja tidak." Qin Haodong melambaikan tangannya berturut-turut. "Jadi, apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Sekarang belum terlambat." Hu Xiaoxian pertama-tama melirik Qin Haodong dengan penuh pesona. Kemudian dia berdiri dan meregangkan tubuhnya, memperlihatkan bentuk tubuhnya yang sempurna. Tidak, lukamu sudah pulih, ayo pergi sekarang." Melihat Hu Xiaoxian yang cantik dan menawan, Qin Haodong merasa jantungnya berdebar semakin cepat. Jika terus seperti ini, akan sulit untuk bertahan. "Pergi, kenapa aku harus pergi? Kaulah lelakiku, aku akan mengikutimu sepanjang hidupku, ini adalah rumahku di masa depan." Hu Xiaoxian berkata sambil menggoyangkan tubuh seksinya dan melangkah ke arah Qin Haodong. "Sudah kubilang, jangan datang ke sini, atau aku tidak akan bersikap lembut lagi." Menghadapi wanita secantik itu, Qin Haodong menjadi sedikit panik. "Baiklah, jangan bersikap lembut padaku, aku wanitamu, kau bisa melakukan apa saja padaku." Suara Hu Xiaoxian sangat memikat. Dia mengulurkan kedua lengannya yang lembut dan memegang leher Qin Haodong dengan satu tangan. Dia menatapnya dengan mata melotot. Cinta yang mendalam di matanya membuat hati Qin Haodong bergetar. Dia tidak dapat mengerti bagaimana emosi yang begitu kuat dapat muncul pada seorang wanita yang tampak begitu genit. Ia tidak tahu bahwa kaum rubah sudah misterius dan unik sejak zaman dahulu. Wanita rubah terlihat begitu genit tetapi begitu tergila-gila sehingga mereka tidak akan pernah jatuh cinta pada orang kedua dalam hidup mereka. Hu Xiaoxian bukanlah seekor rubah. Dia mempraktikkan hipnosis rubah,
jadi secara alami dia memiliki karakteristik seekor rubah. Lepaskan aku. Pada saat ini, Qin Haodong tampak seperti seekor domba yang menjadi sasaran serigala jahat. Dia mengulurkan tangannya dengan panik untuk mendorong Hu Xiaoxian menjauh. Namun, dia tiba-tiba menekannya di tempat yang seharusnya tidak ditekan. Dia menarik tangannya seolah-olah tersengat listrik. Tubuh Hu Xiaoxian sedikit gemetar, tetapi dia tidak menghindar. Kemudian dia berkata dengan manis, "Bagaimana, apakah kamu merasa baik-baik saja? Jika kamu merasa tidak cukup baik dengan pakaian yang aku kenakan, aku akan melepaskannya." Qin Haodong berkata dengan malu, "Kamu salah paham, aku tidak bermaksud begitu." "Dasar bodoh, cepat atau lambat akulah wanitamu, apa bedanya?" Kemudian dia memeluk pinggang Qin Haodong. Tubuh mereka saling menempel sehingga mereka bisa merasakan napas masing-masing dengan jelas. Hal ini membuat Qin Haodong mengalami tekanan psikologis, dan tekanan di dadanya juga sangat besar. Dia mendorongnya dengan cepat, tetapi kali ini tangannya berada di pundaknya. Melihat penampilannya yang gugup, Hu Xiaoxian tertawa. "Apakah ini pertama kalinya bagimu? Kamu sangat pemalu. Sebenarnya, ini juga pertama kalinya bagiku." Diperankan oleh seorang wanita cantik, Qin Haodong penuh dengan keluhan tetapi tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Dia tidak bisa kehilangan akal sehatnya dan menekan wanita itu ke tempat tidur. Hu Xiaoxian berkata, "Lupakan saja, dasar pengecut, beritahu aku kamar mana yang akan aku tempati malam ini." "Bagaimana dengan ruangan itu?" Qin Haodong mengangkat tangannya tanpa sadar, lalu menyesalinya. Kamar yang ditunjuknya berada tepat di seberang kamar tidurnya. Hu Xiaoxian melangkah maju dan menyentuh pipinya dengan lembut. Kemudian dia memegang dagunya dan berkata, "Aku tidak akan menutup pintu di malam hari, jika kamu menyesal, kamu bisa datang kapan saja, mari kita ucapkan selamat tinggal pada keperawanan kita." Kemudian dia mencium pipi Qin Haodong dengan bibir merahnya yang lembut, dan kemudian dia berjalan ke kamarnya dengan pinggulnya yang seksi bergoyang di udara. Melihat Hu Xiaoxian menutup pintu, Qin Haodong menyeka bekas bibirnya di wajahnya dan duduk di sofa tanpa daya. Kata itu terlontar dari benaknya, "Foxtrot." Setelah kembali ke kamar, Hu Xiaoxian mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor telepon. Tak lama kemudian terdengar suara tua di telepon, "Apa yang terjadi, Nona? Apakah kamu sudah menemukan pria itu?" "Ya, saya menemukannya, tetapi terjadi kecelakaan besar." "Kecelakaan apa? Apakah pria itu ahli dalam menyendiri?" "Tidak." Hu Xiaoxian berkata dengan suara rendah, "Kakek, aku menggunakan Fox Hypnosis padanya, tapi..." "Gadis bodoh, bukankah sudah kukatakan untuk tidak menggunakannya sembarangan, mengapa kau tidak mendengarkan kata-kataku, apa hasilnya?" tanya lelaki tua itu dengan penuh semangat. "Akibatnya, kekuatan spiritualnya begitu kuat sehingga saya mendapat serangan balik." "Apa, kamu diserang balik? Apakah seseorang benar-benar bisa 10 kali lebih kuat dari rohmu? Bagaimana ini bisa terjadi?" Di seberang telepon, lelaki tua itu melompat berdiri. Kemudian dia menenangkan suasana hatinya dan berteriak, "Gadis, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu benar-benar jatuh cinta pada lelaki tua itu?" Hu Xiaoxian berkata, "Serangan balik dari Fox Hypnosis begitu kuat sehingga aku tidak bisa melepaskan diri sekarang." Aku akan mencari nenekmu sekarang. Mengapa dia mewariskan keterampilan ini kepadamu? Itulah masalahnya sekarang." Hu Xiaoxian berkata, "Kakek, kamu tidak bisa menyalahkan nenek, dan sekarang setelah semuanya terjadi, tidak ada gunanya mencari nenek." "Aduh." Lelaki tua itu mendesah dan bertanya, "Ngomong-ngomong, apakah monster tua itu sudah berusia lebih dari 100 tahun? Haruskah aku memanggilnya kakak atau paman saat aku melihatnya?" "Kakek, sebenarnya aku menggodamu." Hu Xiaoxian berkata sambil terkikik. "Gadis, beraninya kau mempermainkan kakek seperti itu. Aku akan menghukummu selama 3 tahun saat kau kembali." Lelaki tua di seberang telepon itu marah dan ingin tertawa, tetapi batu besar di hatinya jatuh ke tanah. Jika cucu perempuannya benar-benar jatuh cinta pada lelaki tua yang jahat, itu akan menjadi bencana. "Gadis, mana yang benar dan mana yang salah dalam perkataanmu?" Hu Xiaoxian tertawa dan berkata, "Sebenarnya, itu semua benar, aku hanya berpura-pura sedih. Aku memang menunjukkan Fox Hypnosisku, dan aku benar-benar diserang balik, tetapi pihak lain adalah seorang pria tampan berusia 20-an, bukan tipe pria tua seperti yang kau pikirkan. Bagaimana, kakek, aku beruntung, apakah kau senang untukku?" Lelaki tua itu mendesah dan berkata dengan sedih, "Gadis kecil, sekarang setelah semua ini terjadi, tidak perlu lagi menipu kakek. Jangan khawatir, tidak peduli seberapa tua dan jeleknya dia, aku bisa menghadapinya." "Kakek, kenapa kamu tidak percaya, dia benar-benar pria tampan berusia 20-an. Orang tua itu menangis, "Bagaimana aku bisa percaya padamu? Apakah menurutmu kakekmu benar-benar orang tua yang bodoh? Bagaimana mungkin seorang pemuda berusia 20-an memiliki kekuatan spiritual yang begitu kuat?" Wajar saja kalau lelaki tua itu tidak mempercayainya. Menurutnya,
Orang yang bisa 10 kali lebih kuat dari kekuatan spiritual sang penguasa tertinggi semuanya adalah monster tua tanpa kecuali. Percaya atau tidak, dia pria yang tampan, 10 kali lebih tampan darimu saat masih muda. Hu Xiaoxian tertawa dan berkata, tidak, aku akan mandi dulu, lalu aku akan menggoda si tampan. Dia menutup telepon, tetapi lelaki tua itu tidak bisa tidur. Dia berbicara dengan cucunya begitu lama, tetapi dia tercengang karena tidak tahu kalimat mana yang benar. Qin Haodong baru saja terbakar di sekujur tubuhnya, terutama sahabat kecilnya. Dia hampir kehilangan kendali. Dia bergegas ke kamar mandi, membuka kepala pancuran, dan menuangkan air dingin dari kepala hingga kaki. Air dingin akhirnya membuatnya merasa lebih baik. Namun, tepat saat itu, pintu kamar mandi didorong terbuka dari luar, dan terdengar suara menawan berkata, pria tampan, apakah kau mau mandi bersamaku? Bab 180 Wang Gendut menjadi gila. Qin Haodong menyeka busa sabun di wajahnya dan melihat Hu Xiaoxian berdiri di ambang pintu sambil menyisir rambutnya dengan genit. Pada saat seperti itu, teman kecil yang tadinya tenang itu kembali bersemangat. Qin Haodong dengan cepat mengambil baskom kecil untuk menutup bagian yang penting itu. Dia berteriak, kenapa kamu datang ke sini? Hu Xiaoxian berkata, ini kamar mandi, tentu saja aku datang untuk mandi. Qin Haodong menangis, ada kamar mandi di lantai bawah, kamu turun saja dan tutup pintunya secepatnya. Ukuran besar, keberanian kecil. Hu Xiaoxian meninggalkan kamar mandi sambil tersenyum dan turun ke bawah. Qin Haodong segera menutup pintu kamar mandi dan membuang baskom di tangannya. Tiba-tiba, perasaan aneh muncul di hatinya. Bagaimana mungkin seorang pria bertubuh besar ditekan seperti ini oleh seorang wanita? Setelah mandi, dia bergegas kembali ke kamarnya. Dia menutup pintu di belakangnya, dan bahkan menguncinya. Qin Haodong tersiksa oleh Hu Xiaoxian. Siapa yang tahu kalau gadis ini akan datang ke tempat tidurnya di tengah malam? Dengan pesonanya yang luar biasa, dia mungkin benar-benar bisa berkompromi. Untungnya, malam itu aman. Ketika Qin Haodong bangun keesokan harinya, dia mendapati Hu Xiaoxian bangun pagi-pagi dan sedang melakukan latihan pagi di halaman. Dibandingkan dengan yang lain, latihan paginya sangat istimewa, bukan tinju, bukan lari, tetapi menari. Dia harus mengakui bahwa dia menari dengan sangat baik. Kecantikannya, bentuk tubuhnya, dan gerakan menarinya yang lincah, di bawah sinar matahari pagi, membawa godaan yang tak terbatas kepada orang-orang, sehingga Qin Haodong terpana untuk beberapa saat. 5 menit kemudian, Hu Xiaoxian selesai menari dan menoleh ke Qin Haodong sambil tersenyum menawan. Apakah tarianku bagus? Hebat. Qin Hao tak dapat menahan diri untuk menjawab. Ia belum pernah melihat tarian yang begitu mengharukan. Kemudian dia merasa sedikit tidak pantas. Dia berkata, kapan kamu berangkat? Hu Xiaoxian berkata, mengapa aku harus pergi, aku sudah bilang kau adalah orangku, dan aku akan mengikutimu seumur hidupku, aku tidak akan pergi jika kau tidak pergi. Kamu. Qin Haodong menyadari bahwa dia telah diganggu oleh wanita itu. Dia berkata dengan marah, jika kamu tidak pergi, aku akan memanggil polisi. Alih-alih marah, Hu Xiaoxian datang dan mencengkeram lengan Qin Haodong sambil tertawa. Baiklah, jika kamu menelepon polisi, aku akan mengatakan bahwa kamu telah memperkosaku. Kita lihat saja siapa yang akan dipercayai polisi. Jika kau terus seperti ini, aku akan bersikap kasar padamu. Yah, kau ingin mengusirku, bukan, hanya jika kau bisa mengalahkanku. Hu Xiaoxian memegang erat lengan Qin Haodong, dan 2 punuk di depannya menempel erat di lengannya. Aku. Qin Haodong tersipu dan terdiam beberapa saat. Dia baru saja mencapai level ke-9 kekuatan terbuka, sementara Hu Xiaoxian adalah ahli dalam kekuatan terselubung. Dia tidak bisa menyingkirkannya dan dia tidak bisa mengalahkannya. Dia juga menyiratkan bahwa dia akan tetap bersamanya selamanya. Dia benar-benar tidak punya cara. Kamu tinggal di sini saja, aku akan pergi. Qin Haodong meninggalkan rumahnya dengan marah dan menuju ke Villa Lin. Hu Xiaoxian tertawa di belakangnya dan berkata, ingatlah untuk kembali lebih awal di malam hari, aku akan mandi di rumah dan menunggumu. Qin Haodong terpeleset dan hampir jatuh ke tanah, membuat Hu Xiaoxian tertawa lagi. Ketika dia sampai di kamar tidur, si kecil masih berbaring di tempat tidur dan tidur nyenyak. Lin Momo ada di sampingnya. Ketika dia melihat Qin Haodong masuk, dia khawatir, Tang Tang belum bangun. Apakah ada yang salah? Apa yang salah dengan putriku yang tidur nyenyak seperti ini? Jangan terlalu banyak berpikir, kata Qin Haodong sambil mengulurkan tangannya ke pembuluh darah anak kecil itu untuk merasakan denyut nadinya. Setelah apa yang terjadi tadi malam, dia menemukan bahwa telah terjadi perubahan besar pada tubuh si kecil. Sutra hati kaisar yang sepenuhnya stabil di lapisan pertama, dan dia telah menyerap semua api di dalam tubuh dan mengubahnya menjadi ki sejati. Dilihat dari kemurnian dan kuantitas ki sejati, kultivasi si kecil setara dengan prajurit tingkat ketiga kekuatan terbuka.
Kecepatan peningkatan ini benar-benar bertentangan dengan akal sehat. Di satu sisi, itu karena kebangkitan Suzaku jenius. Di sisi lain, kejadian tadi malam merangsang potensi si kecil. Dari sudut pandang ini, itu juga merupakan berkah tersembunyi. Kalau tidak, butuh setidaknya setengah tahun untuk mencapai keadaan saat ini. Keuntungan terbesar dari kemajuan ini adalah si kecil dapat mengendalikan panas internal dalam tubuhnya tanpa khawatir akan memicu api dengan mudah. Selama Tang Tang tidak menyerang orang dengan api terlebih dahulu, dia tidak akan ditemukan mampu menyemburkan api. Sebenarnya, menyemburkan api adalah perilaku naluriah yang paling primitif. Kalau saja dia tahu seperangkat keterampilan sistem api untuk mengendalikan api. Sutra Hati Kaisar yang milik Qin Haodong tentang sistem api hanyalah sebuah metode latihan, dan tidak dapat mengendalikan api. Saat dia sedang berpikir, Lin Momo bertanya dengan khawatir, "Haodong, bagaimana kabar Tang Tang?" Qin Haodong berkata, "Tidak apa-apa, Tang Tang baik-baik saja, dia akan segera bangun." Ketika dia berbicara, anak kecil itu tiba-tiba membuka matanya dan berteriak ngeri, "Orang jahat, lepaskan ayahku." Ingatannya tertuju pada momen ketika Tao Tong menyerang Qin Haodong tadi malam. Qin Haodong tersentuh. Ia merasa sangat hangat karena memiliki putri seperti itu. Ia berkata, "Jangan takut, Tang Tang, Papa ada di sini." Melihat Qin Haodong dan Lin Momo di depannya, ekspresi ketakutan di wajah anak kecil itu perlahan memudar. Dia meraih tangan Qin Haodong dan bertanya, "Di mana orang jahat itu, Papa?" Qin Haodong menepuk-nepuk wajah kecilnya yang berdaging dan berkata, "Orang jahat itu telah kau kalahkan. Benarkah, di masa depan, aku akan melindungi Papa, aku akan membakar siapapun yang mencoba menyakitimu." Lalu si kecil itu menyemburkan api kecil ke udara. Qin Haodong buru-buru berkata, "Tang Tang, kamu tidak boleh menyemburkan api tanpa izin Papa di masa depan." "Kenapa? Aku ingin mengalahkan orang-orang jahat." Tanya si kecil dengan wajah bingung. "Kamu masih muda, dan terkadang kamu mungkin tidak bisa membedakan antara orang baik dan orang jahat, tidak baik bagimu untuk membakar orang baik. Selain itu, kemampuanmu untuk menyemburkan api sangatlah istimewa, anak-anak lain sama sekali tidak memiliki kemampuan seperti itu, bagaimana jika mereka mengetahuinya dan memperlakukanmu seperti monster kecil, tidak akan ada anak yang bisa bermain denganmu, dan kau akan menjadi anak yang tidak punya teman." Si kecil segera menutup mulutnya dengan kedua tangannya yang mungil dan berdaging, dan dengan manis berkata, "Aku tidak ingin menjadi monster kecil, aku ingin mempunyai teman-teman yang baik." Qin Haodong takut kalau si kecil itu akan menyemburkan api kemana-mana dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Dia melanjutkan dengan berkata, "Benar sekali, kamu tidak boleh membiarkan orang lain tahu bahwa kamu memiliki kemampuan ini. Kalau tidak, jika kamu tertangkap oleh orang jahat, kamu akan mendapat masalah, kamu tidak akan pernah melihat Papa dan Mamamu lagi." "Tidak, tidak, aku tidak akan meninggalkan Papa dan Mama." Anak kecil itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku hanya akan menyemburkan api jika Papa mengizinkanku." Qin Haodong sangat tersentuh dengan apa yang dikatakannya. Melalui pertarungan dengan Tao Tong tadi malam, dia menyadari bahwa masih banyak master di dunia ini. Untuk melindungi Lin Momo dan si kecil dengan lebih baik, dia harus meningkatkan kultivasinya sesegera mungkin. Karena kekhususan keterampilannya, mustahil untuk menembus kemacetan periode Foundation tanpa energi spiritual yang cukup. Dalam hal ini, ia perlu memikirkan cara lain, seperti mempromosikan kultivasi Kiwaner dan Ma Wenzhuo melalui penggunaan ramuan. Mempromosikan kultivasi mereka sama saja dengan meningkatkan kekuatannya. Dengan kultivasinya saat ini, mustahil untuk memurnikan ramuan yang cocok bagi penguasa kekuatan rahasia. Namun, keadaan berubah dengan api bawaan si kecil. Selama ia menemukan tungku yang cocok, ia dapat memurnikan ramuan tingkat tinggi dengan api bawaan dan teknologi alkimia yang luar biasa. Memikirkan hal ini, Qin Haodong merasa senang. Tugas yang mendesak adalah menemukan tungku yang dapat menahan api bawaan. Tungku pot biasa akan meledak sebelum ramuan itu dibuat. Di mana dia dapat menemukan tungku pemurnian yang tepat? Tiba-tiba dia teringat pada Fatih Wang, yang ditemuinya di Antique Row. Dia mendapatkan cermin yin yang darinya. Mungkin ada barang bagus lainnya di tangannya. Lagi pula, para pedagang barang antik ini biasanya menyembunyikan barang bagus dan tidak pernah menaruhnya di toko. Setelah mengambil keputusan, Qin Haodong mengantar anak kecil itu ke taman kanak-kanak setelah sarapan dan langsung pergi ke Antique Row. Dia langsung pergi ke toko Fatih Wang dan terkejut karena tokonya tutup. Dia berjalan-jalan di jalan lagi, dan tidak menemukan orang-orang yang mencoba memerasnya sebelumnya, yang membuatnya merasa sangat aneh. Fatih Wang dan yang lainnya seharusnya tidak menyerah begitu saja dalam bisnis ini. Dia pergi ke toko di sebelah toko Fatih Wang, yang pemiliknya adalah seorang pria parubaya berusia sekitar 40 tahun. Qin Haodong bertanya, "Kakek, ini sudah hampir siang, kenapa bos gendut di sebelah belum datang juga?" Pria parubaya itu berkata, "Oh, dia tidak bisa datang lagi." "Kenapa? Apa yang terjadi?"
Qin Haodong bertanya dengan heran. Fatih Wang sudah gila. Gila, dia baik-baik saja beberapa waktu lalu, kenapa dia tiba-tiba jadi gila? Pria parubaya itu berkata, saya tidak tahu alasan pastinya, pokoknya, dia sekarang gila, saya pergi menemuinya beberapa hari lalu, saya sudah bertetangga dengannya selama lebih dari 10 tahun, tetapi dia sama sekali tidak mengenal saya sekarang, dia gila dan bicaranya tidak henti-hentinya, saya sama sekali tidak memahaminya. Qin Haodong bertanya, orang tua, bisakah kau tunjukkan padaku apa yang dia katakan? Saya tidak terlalu memperhatikan, dia tampak berteriak, Zhang Dahu, aku akan membunuhmu, dia melontarkan kata-kata seperti, balas dendam, di mulutnya, kadang-kadang dia juga berteriak, aku akan bertarung sampai mati denganmu. Bisakah kau memberitahuku di mana Fatih Wang tinggal, aku ingin melihatnya. Pria parubaya itu berkata, saya bisa memberitahu Anda, tetapi Anda harus berhati-hati, sekarang gejala Wang gendut sangat serius, dia bahkan memukuli ibunya. Jangan khawatir, kawan, aku akan memperhatikannya. Qin Haodong mendapatkan alamat tersebut dari pria parubaya, tidak terlalu jauh dari Antique Road. Sekitar 10 menit kemudian, dia tiba di rumah Fatih Wang. Itu adalah halaman yang luas dengan bangunan kecil 3 lantai yang seluruhnya dibangun dengan gaya Eropa. Bangunan itu sangat indah. Tampaknya Fatih Wang benar-benar menghasilkan banyak uang selama bertahun-tahun. Qin Haodong datang ke gerbang dan mengetuk beberapa kali. Gerbang halaman terbuka dan seorang wanita parubaya berusia 30-an keluar. Wanita itu agak gemuk dan mukanya lebam-lebam, seolah-olah dia habis dipukuli. Siapa yang kamu cari? Tanya wanita itu. Saya mencari Fatih Wang, saya temannya, kata Qin Haodong. Dia sudah gila sekarang, apa yang akan kau lakukan padanya, sebaiknya kau pergi saja. Wanita itu menutup pintu. Qin Haodong berkata cepat, jangan buru-buru pergi, sebenarnya, aku seorang dokter, ku dengar dia sakit, jadi aku datang untuk menjenguknya. Dokter. Wanita itu menatap Qin Haodong dengan ragu. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya, dia sudah gila sekarang, bahkan banyak psikiater tidak bisa menahannya, saya sudah menelepon rumah sakit jiwa dan seseorang akan membawanya ke sana, saya akan gila jika dia terus seperti ini.